Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, masyarakat kini mulai jeli mencari sumber penghasilan yang lebih stabil dan terukur. Menjawab kebutuhan tersebut, FLAI Business Show 2026 resmi dibuka, Kamis, tanggal 7 Mei tahun 2026, di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran bisnis waralaba dan kemitraan edisi ke-26 ini hadir sebagai solusi bagi calon pelaku usaha, untuk memulai bisnis dengan risiko yang lebih terkendali melalui sistem yang sudah terbukti. Pameran yang berlangsung hingga tanggal 10 Mei tahun 2026 ini, digelar bersamaan dengan Cafe Brasserie Expo dan Morefood Expo, menciptakan ekosistem bisnis F&B serta peluang kemitraan terlengkap dalam satu area. Pembukaan resmi dihadiri oleh jajaran perwakilan kementerian dan asosiasi, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM serta Kadin Indonesia dan Perhimpunan Wali. Dukungan penuh lintas kementerian ini mengukuhkan posisi FLAI sebagai agenda strategis nasional. Kehadiran para regulator ini menegaskan bahwa sektor kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi yang menjadi prioritas pertumbuhan saat ini. Data Kementerian Perdagangan per Februari tahun 2026 mencatat penerbitan 165 surat tanda pendaftaran waralaba dalam negeri dan 162 luar negeri, sebuah sinyal kuat pertumbuhan sektor ini di tengah perlambatan ekonomi. Terlebih lagi, peran strategis UMKM kian nyata dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional serta menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Diah Roro Estiwidya Putri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas gelaran FLAI Business Show 2026, yang dilaksanakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta, dengan menghadirkan pelaku usaha hingga ke tingkat UMKM. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi kepada Wali dan seluruh pemangku kepentingan, tentunya atas kerjasama yang selama ini sudah didedikasikan untuk memajukan sektor waralaba, kemitraan dan juga peluang usaha di Indonesia sebagai salah satu pilar kewirausahaan nasional secara keseluruhan. Dan tentu dengan panorama media ya juga atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Saya ingin mungkin menyambut baik tadi apa yang sudah disampaikan, bahwasanya pada prinsipnya, pada dasarnya kita mengalami kondisi geopolitik yang tentunya tidak mudah. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu mengarahkan kami yang ada di dalam kabinetnya untuk bagaimana caranya kita bisa resilient. Kita harus tetap bisa menjadi negara yang berdaya saing, dan kita harus menjadi negara yang bisa mengoptimalkan hubungan kita dengan negara-negara lainnya, sehingga di dalam kondisi geopolitik seperti ini dan kondisi negara Indonesia di mana kita juga mengedepankan politik bebas aktif gitu ya, ini menjadi penopang kita sebetulnya untuk kita tetap bisa survive. Nah, maka oleh karena itu banyak sekali hal yang kami upayakan di Kementerian Perdagangan, mulai dari bagaimana kita salah satunya ya memperluas pasar internasional kita, yakni di mana kita berharap melalui beberapa perjanjian dagang yang sudah kita ratifikasi, ini juga sedang berproses dengan negara-negara seperti Peru di Latin Amerika, Kanada, Uni Eropa, lalu kemudian kemarin IJEPA juga di Jepang ya, upgrading yang kita sedang upayakan juga, agar kemudian kita bisa betul-betul memastikan bahwa di tengah kondisi geopolitik seperti ini kita tetap mempersiapkan sebuah fondasi untuk dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha gitu ya, agar perdagangan kita masih sehat, tetap sehat di tengah kondisi seperti ini. Nah, maka betapa pentingnya kita harus bekerja sama. Tadi saya sudah menyampaikan juga di awal bahwa kami di Kementerian Perdagangan juga tidak mungkin berjalan sendiri. Di satu sisi kita membuka akses pasar, kita melakukan perundingan perdagangannya, tetapi ini juga harus dimaksimalkan, digunakan oleh para pelaku usaha.
Karena keberhasilan dari beberapa perjanjian dagang yang sudah kita dorong, itu muarahnya juga adalah bagaimana B2B conversation yang terjadi. Nah, ini yang sangat amat kita ingin kerjasamakan dengan Kadin, dengan asosiasi-asosiasi lainnya. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf karena Pak Menteri, Pak Budi Santoso tidak bisa hadir hari ini. Beliau kebetulan sedang di Filipina, dan salah satu hal yang beliau dorong adalah dibentuknya Business Council dengan beberapa negara. Jadi misalnya Indonesia dengan Filipina dan nanti dengan negara-negara lainnya. Ini menjadi salah satu upaya untuk kita meningkatkan kedekatan kita dengan para pelaku usaha atau private sector, karena pada prinsipnya kita harus memang bekerja sama terus gitu. Di mana ada Kementerian Perdagangan, disitulah hadirnya para pelaku usaha juga gitu. Karena dari situlah kita harus selalu bekerja sama. Nah, maka ini menjadi salah satu strategi yang kita dorong untuk kita tetap bisa negara yang survive. Nah, namun bagaimana dengan pilar-pilar lainnya? Kalau kami di Kementerian Perdagangan juga ada bagaimana kita mengamankan pasar dalam negeri kita. Pasar dalam negeri di sini ada Pak Iqbal ya dan Bu Francesca. Jadi bagaimana kita memonitor Bapok gitu ya, dari segi harganya sehingga kita bisa berkoordinasi dengan Bappenas. Tapi di sisi lain yang menjadi sangat amat menarik adalah bagaimana kami juga berupaya untuk mendukung pelaku usaha UMKM kita, sehingga produk-produk yang disajikan yang available dari Sabang hingga Merauke, karena setiap kali saya keliling selalu melihat produk-produk yang sangat luar biasa. Saya suka sekali tadi di awal ada yang menyampaikan bahwa tentunya di balik sebuah produk ada kerja keras dan ada hal yang diceritakan sebetulnya melalui produk tersebut. Nah, maka dari sinilah kita membantu memfasilitasi agar kemudian kita bisa mengamankan pasar. Kalau di dalam negeri berarti kita berkoordinasi, bermitra juga dengan para asosiasi agar produk-produk itu bisa kita lihat di retail-retail modern. Begitu. Lalu kemudian tentunya yang tidak kalah penting seperti acara hari ini, bagaimana franchise dari beberapa company gitu ya. Tadi kan disampaikan ada food and beverage, ada retail juga ya Bu ya. Kalau top franchise itu kan F&B, jasa dan juga kuliner tadi kata Ibu Ketum. Jadi ini menarik sekali dan kami sangat amat mendukung. Kalau tahun lalu kami mempunyai acara Panganusa ya Pak Dirjen ya. Di situ kita memberikan akses pasar kepada para pelaku usaha. Kalau yang di F&B kebetulan kemarin juga ada yang ternyata tertarik untuk go global, which leads me to my next point, yaitu pilar ketiga kami dari lokal ke global. Kalau dulu pilar ini adalah UMKM bisa ekspor. Pak Menteri tahun ini beliau menyampaikan kita slogannya berubah dari lokal ke global, sehingga apapun yang kita produksi di dalam negeri, jika ada potensi untuk kita kirim ke luar negeri, kita dorong untuk kemudian membuka akses pasar di luar negeri tersebut. Nah, maka tadi saya juga bertanya kepada Bu Ketum, gimana Bu, kalau di sini apakah ada sebagian yang sudah membuka franchise di luar? Nah, itu juga sesuatu hal yang ingin kita dorong ke depannya, dan kami Kementerian Perdagangan juga siap untuk membantu memfasilitasi. Dan pada prinsipnya kalau kita lihat rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini yang berada di kisaran 3,29% dari total angkatan kerja, sehingga untuk menjadi negara yang maju kita harus meningkatkan rasio ini minimal menjadi di angka 10 hingga 12%. Dan perluasan kesempatan berusaha menjadi agenda yang sangat amat penting, dan waralaba ini merupakan model bisnis yang efektif untuk mempercepatkan lahirnya wirausaha baru karena bersifat terstandarisasi dan juga mudah diprediksi. Kami komit penuh dalam mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Tadi di awal juga disampaikan mungkin ada yang sudah pensiun dan ingin mencari kegiatan berikutnya, apa yang ingin diupayakan ataupun
apa yang ingin dilakukan. Ini menjadi model bisnis yang menarik sebetulnya. Dan harapannya kegiatan seperti yang kita lihat hari ini bisa mensajikan informasi-informasi baru bagi masyarakat Indonesia yang memang berada di sebuah mindset di mana mereka ingin memulai sesuatu hal yang baru. Jadi ini menjadi ajang yang sangat amat penting. Dan yang terakhir, untuk memastikan ekosistem bisnis kita tetap sehat dan juga terpercaya, kami menghimbau kepada pelaku usaha beserta pameran untuk memastikan telah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba sebelum menggunakan istilah maupun logo waralaba pada brosur, website, media sosial, dan lain sebagainya. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yaitu adalah legal dan logis. Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur tentunya oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim bebas risiko dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang memang harus kita antisipasi bersama, tapi saya sangat amat yakin bahwa mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk semuanya. Sementara itu, Presiden Direktur Panorama Media, Royanto Handaya, menjelaskan, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat perang di beberapa negara dunia, ancaman inflasi menjadi perhatian, khususnya bagi para pelaku usaha. Sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2002, Franchise License Expo Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pameran bisnis terbesar di Indonesia. Dan tahun ini sudah memasuki edisi ke-26, sebuah milestone yang tidak hanya berbicara tentang konsistensi di dunia waralaba, tetapi juga tentang relevansi dunia waralaba terhadap ekonomi Indonesia dan perkembangan bisnis di Indonesia. Pada sisi lain, Cafe Brasserie Expo yang awalnya merupakan bagian dari Franchise and License Expo Indonesia kini berdiri sendiri, bukan tanpa alasan. Karena kami melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar sektor F&B di usaha franchise, tetapi kita melihat sebuah pergeseran gaya hidup. Kita sama-sama akrab dengan istilah cafe, tapi kata brasserie yang berasal dari bahasa Prancis itu artinya brewing business. Dan ini mengingatkan kita bahwa di setiap cangkir kopi, teh, coklat, atau wine itu ada craftsmanship, ada culture, ada value creation. Cafe Brasserie Indonesia diselenggarakan pertama kali di tahun 2016, sempat terhenti saat pandemi, dan kali ini kembali hadir ke edisi ke-8, bukan sekedar pameran, tapi merupakan sebuah perayaan gaya hidup modern. Franchise sejak awal memang dipersembahkan untuk semua kalangan, baik entrepreneur berpengalaman, generasi milenial, Gen Z yang 80% punya cita-cita ingin menjadi pengusaha, juga bagi mereka yang sedang mempersiapkan masa pensiun, ibu rumah tangga, mahasiswa maupun profesional yang mencari penghasilan tambahan. Pada dasarnya, kewirausahawan adalah inklusif, terbuka bagi siapa saja yang berani melangkah. Sementara dalam sektor coffee, tea, coklat, dan wine selama ini tersembunyi di belakang pameran F&B. Karena pameran F&B biasanya hadir dalam bentuk pameran yang besar, tersembunyi, dan karena itu kami menyediakan panggung utama di Cafe Brasserie Expo Indonesia. Karena kami percaya bahwa sektor ini bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang identitas, tentang lifestyle, dan tentang ekonomi kreatif. Gelaran FLEI Business Show 2026 sepanjang 4 hari pameran, pengunjung dapat memanfaatkan berbagai penawaran seperti promo kemitraan eksklusif, paket investasi spesial, hingga bonus peralatan dan pendampingan usaha.
Tersedia pula seminar strategis mengenai cara memilih franchise yang tepat dan strategi scaling di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.